Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara semuanya yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih mencurahkan kebaikan dan nikmatnya kepada kita, termasuk kita masih diberi kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan, pendengaran dan penglihatan, serta nikmat akal yang sangat mahal, dan juga kita masih diberi taufik untuk menambah kebaikan, di mana malam hari ini kita masih diberi kemauan, kemampuan dan taufik untuk menambah pengetahuan tentang agama Allah. Dan insyaallah malam ini akan kita kaji bersama satu surat yang patut mendapatkan perhatian khusus, yakni surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Dan surat ini merupakan surat yang juga harus kita gunakan untuk berkaca diri. Jangan sampai kita termasuk orang yang kurang menyadari bahwa kemunafikan dengan sifat-sifat kemunafikan itu masih menghinggapi diri kita. Karena orang yang merasa aman dari kemunafikan itu dimungkinkan tidak aman dari kemunafikan itu, alias tanda di antara tanda orang yang memiliki kemunafikan itu merasa bersih dari kemunafikan. Sedangkan orang yang tidak merasa aman dari kemunafikan dan masih terus berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari kemunafikan dan berusaha terus untuk membersihkan diri dari kemunafikan, maka insya Allah termasuk orang yang bersih dari kemunafikan. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kemunafikan yang dimaksud adalah orang yang merasa Islam atau mengaku Islam. Kalau kemunafikan besar itu memang dia menampakkan keislaman secara pura-pura, tapi sebenarnya batinnya itu menyembunyikan kekafiran. Tapi kalau kemunafikan yang jenis amal itu jelas orangnya yakin dirinya masih muslim, dirinya bahkan merasa mukmin dan pengennya juga bahkan sempurna dalam iman. Akan tetapi ternyata pada dirinya masih ada sebagian dari sifat kemunafikan atau cabang kemunafikan. Maka karena kemunafikan itu sangatlah berbahaya, maka kita patut memperhatikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang memberikan indikasi dan memberikan keterangan tentang apa saja jenis kemunafikan dan indikasi yang bagaimana ketika seorang itu mulai dihinggapi suatu sifat atau cabang kemunafikan.
Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kalau orang sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja sangat khawatir dan sangat takut kalau dirinya masih tergolong orang munafik, maka orang seperti kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lebih layak untuk khawatir kalau masih memiliki kemunafikan. Jamaah sekalian, karena orang munafik itu masuk dalam kategori orang yang mendustakan hari pembalasan, ya, sebagaimana yang Allah isyaratkan dalam surah Al-Ma'un ini, yakni juga masih sholat, tapi ternyata kategori orang munafik sehingga walau sholat masih celaka. Tayyib, mari kita kaji saja surat ini, di mana Allah Ta'ala mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, apakah kau telah melihat orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari pembalasan, hari hisab, hari pembalasan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka orang itu memiliki ciri-ciri, ya, yaitu menghardik anak yatim, yakni suka membentak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, jadi menghardik anak yatim tadi karena tidak memiliki kasih sayang kepada anak yatim, sehingga punya jiwa yang gregeten kepada anak yatim, punya jiwa yang mentolo kepada anak yatim. Intinya karena tidak ada sifat rahmah, kasih sayang kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan, baik menganjurkan dirinya ataupun orang lain, dirinya, keluarganya ataupun orang lain, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Dan itu karena sifat bakhilnya, sifat bakhilnya. Fawailul lil musallin, maka celaka karena adanya azab yang sudah disiapkan. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Sholat tapi melalaikan sholatnya, menelantarkan sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang mereka itu suka riya, memamerkan amalan. Berarti punya amalan, punya amal-amal kebaikan, tapi pendorongnya dalam beramal itu adalah karena dilihat manusia, karena dilihat orang-orang beriman. Sehingga ketika enggak dilihat orang beriman, ya ogah-ogahan beramal.
ogah-ogahan sholat, atau kalau tak sholat sangat malas. Apalagi untuk amal yang kaitannya dengan pengorbanan, baik mengorbankan waktunya, tenaganya, atau hartanya, tentu lebih tidak mau karena kebakhilannya, kecuali kalau dilihat oleh manusia, kecuali kalau ada harapan dikenal sebagai dermawan, maka baru mau beramal. Mereka orang-orang yang suka riya, wa yamna'unal ma'un, dan suka mencegah apa yang bermanfaat, dalam artian mencegah diri dari menebar manfaat untuk orang lain, baik dengan hartanya, dengan waktunya, dengan apa saja yang dimilikinya yang manfaat untuk orang lain, sampai hal-hal yang sekedar meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang, padahal apa yang dipinjamkan itu tidak akan rusak, itu tidak mau. Jadi sekedar meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, padahal tidak berkurang sedikit pun apa yang dipinjamkan itu, seperti cangkul, linggis dan sebagainya, itu tidak mau, saking bakhilnya. Dan kenapa bakhil? Karena tidak yakin dengan kehidupan akhirat, tidak yakin dengan janji pahala bagi orang yang berderma, bagi orang yang menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin, menebar manfaat kepada manusia. Karena tidak yakin bahwa itu semua menjadi tabungan akhiratnya dan akan menuai hasil yang berlipat ganda di sisi Allah, maka bakhil dengan itu semua, menjadi bakhil dengan itu semua, karena pandangannya pandangan dunia, yang diyakini adalah dunia sementara akhirat tidak diyakininya. Dan itulah orang yang mendustakan hari pembalasan. Walau kalau ditanya mungkin percaya enggak adanya akhirat, adanya surga neraka, jawabannya percaya. Tapi ternyata masih dihinggapi keraguan, dan hukumnya orang yang ragu itu sama dengan yang mengingkari dan mendustakan. Karena sama-sama al-kufrul akbar, sama-sama kufur besar. Kufur besar, kekafiran yang besar yang membatalkan keimanan, itu jenisnya ada 5. Salah satunya adalah kufur syak, wa huwa kufrud dhann. Kufurnya ragu-ragu, yakni kufur berupa prasangka, berprasangka kiranya akhirat itu tidak ada. Tapi seandainya ada, dia juga berusaha untuk sedikit punya bekal untuk akhirat. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, adanya 2 orang yang bercakap-cakap, yang satu punya kebun yang selalu menghasilkan hasil yang melimpah dan tidak pernah gagal panen. Wa dakhala jannatahu wa dhalimu li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irditu ila rabbil ajidana khairan minha munqalaba. Dia masuk ke dalam kebunnya dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri karena memendam kekafiran, yakni kufur syak, kufurnya keraguan. Dia mengatakan, saya mengira kebun saya ini kok tidak akan rusak selamanya, dan aku mengira kok kiamat itu nggak akan terjadi. Tapi seandainya kiamat itu ada, akhirat benar adanya,
niscaya aku akan menjumpai tempat kembali yang lebih baik dari kebunku ini, dengan alasan karena dia juga biasa memberi sebagian hasil kebunnya untuk orang. Siapa tahu akhirat ada, dia juga mau beramal, tapi nggak ada keyakinan yang pasti, dia dalam keraguan, maka itu ternyata termasuk jenis kekafiran. Ragu terhadap hari pembalasan itu sama dengan mendustakan hari pembalasan, karena meragukan Allah dan Rasulnya itu jelas kekafiran besar yang sama dengan mendustakan. Karena itu orang yang ragu dengan adanya neraka nanti dimasukkan kekal di neraka dan dikatakan fadzuqul adzab alladzi kuntum bihi tamtarun. Rasakan adab yang kalian ragukan dulu ini. Karena itu perkataan orang bahwa beramal kebaikan itu tidak ada ruginya, karena seandainya akhirat itu tidak ada, maka kita sudah dikenal sebagai orang baik dan akan disikapi baik pula oleh orang. Karena orang yang berbuat baik insya Allah juga disikapi baik. Tapi seandainya akhirat itu benar adanya, maka kita sudah beramal kebaikan sehingga sudah punya sangu untuk akhirat. Perkataan ini secara nalar, akal murni, logika itu kayak benar, ya enggak? Tapi ini sebenarnya racun. Perkataan yang mengandung racun terhadap keimanan. Karena di situ ada celah untuk memberikan tasykik, keraguan-raguan di dalam iman. Jadi kalimat seandainya akhir itu enggak ada, kita beramal ini tidak rugi, itu racun. Itu harus dibuang jauh-jauh. Kita harus 100% yakin bahwa kiamat akan terjadi, kebangkitan dari kubur pasti terjadi, dan kita pasti akan dikumpulkan di padang mahsyar di wilayah Syam sana untuk diadili satu persatu di hadapan pengadilan Allah yang Maha Adil, dan kita pasti akan diberi balasan oleh Allah sesuai amal kita, sesuai keyakinan kita, ucapan kita dan perbuatan kita. Dan surga benar adanya, neraka benar adanya, tidak boleh ragu sedikit pun, walau 1% pun dalam keyakinan kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, kembali memperhatikan kalimat-kalimat dari Allah Ta'ala ini. Yang pertama, perkataan Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kau siapa orang yang mendustakan hari pembalasan? Ai ara'aita ya Muhammad, tahukah kamu ya Muhammad, alladzi la yusaddiqu bil jazaa'i wa ma fihi min thawabin wa iqab. Perihal orang yang tidak membenarkan adanya pembalasan, baik pembalasan berupa pahala atau siksa. Waqila, dan konon dalam tafsir juga dikatakan innahu amun li kulli man yatawajjahu ilaihi al-khitab wa haula'i humul ladzina yunkiruna al-ba'ts wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lama ba'usun. Dan bahwa ayat ini umum, khitab ini umum untuk semua yang bisa diarahkan padanya khitab semacam ini, yaitu diantaranya orang-orang yang memang secara terang-terangan mengingkari hari kebangkitan, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 47, dikatakan wa kanu yaqulun, mereka juga biasa mengatakan, apakah kami apabila sudah mati dan menjadi debu, ya, itu tulang-tulang kami sudah hancur, apakah kami akan dibangkitkan? Pertanyaan ala keingkaran yang diungkapkan oleh mereka. Wa yaqulul qa'il minhum qala man yuhyil idama wa hiya ramim, dalam surat Yasin ayat 78. Ada juga yang mengatakan di antara mereka, dia mengatakan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini?
Maka orang-orang yang meragukan atau yang terang-terangan mendustakan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, dihidupkannya kembali makhluk yang mati, dibangkitkannya dari kubur mereka, ini terkena khitab termasuk alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan hari pembalasan. Kemudian firman Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim, membentak anak yatim, ay alladzi yaqharu al yatim, membentak anak yatim, wa yadlimuhu haqqahu, termasuk juga yang mendolimi haknya anak yatim, wala yut'imuhu, tidak mau memberi makan anak yatim, wala yuhsinu ilaihi, dan tidak mau berbuat baik kepada anak yatim. Ini semuanya masuk dalam maksud yadu'ul yatim, walau tidak membentak ya. Tapi ada anak yatim dalam kekurangan dan boleh jadi cari makannya susah, itu tidak mau memperhatikan, tidak mau berbuat baik padanya, karena memang hatinya tidak punya kasih sayang kepada mereka dan menganggap mereka itu bukan apa-apa. Dan maksud al-yatim, anak yatim, ini adalah orang yang ditinggal mati ayahnya. Kalau orang yang ditinggal mati, anak yang ditinggal mati ibunya, itu bukan yatim. Tapi kalau ditinggal mati ayahnya, anak itu namanya yatim. Wa huwa duna sinil bulugh, apabila usianya belum mencapai usia baligh. Kalau sudah baligh, itu sudah keluar dari hukum yatim. Karena kalau sudah baligh pun tetap disebut yatim, saya juga yatim. Yeah. Saya juga yatim, tapi alhamdulillah ibu saya masih, sehingga tidak piatu gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan, ya, ini hukumnya sama, harus mendapatkan perhatian khusus dari kaum muslimin dan harus menjadi ladang pahala. Dan orang beriman itu ketika ketemu anak yatim, melihat anak yatim, apalagi anak yatim yang miskin, itu merupakan kesempatan emas bagi orang beriman untuk menanam kebaikan, guna nanti mengunduh kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Karena Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang ngopeni atau menjamin kebutuhan hidupnya anak yatim dan mendidiknya itu seperti ini di surga, alias bertetangga dekat. Berarti hadiahnya surga Firdaus, surga tertinggi. Sehingga kalau ada anak yatim membutuhkan, ini luar biasa, ini kesempatan emas untuk dapat surga dengan harga murah, surga tertinggi lagi. Karena itu kita harus berusaha, dan insya Allah di setiap desa anak yatim itu banyak, banyak. Kalau nggak tahu, tanya ke Pak Mudin atau Pak Lurah, insya Allah dikasih tahu data anak yatim di desa itu ada. Dan hati-hati kalau ada orang meninggal laki-laki terus memiliki anak-anak yang masih kecil, berarti anak yatim. Hati-hati kalau makan di rumahnya, ya, karena khawatirnya
kita makan harta anak yatim, karena harta tinggalan orang tuanya itu adalah harta waris, dan harta waris itu berarti miliknya ahli warisnya, dan ahli warisnya itu anak-anak yatim misalnya. Kita makan, mereka belum punya kesadaran untuk merelakan atau bagaimana, mereka wis pokoknya tidak tahu menau. Nah ternyata kita makan. Nah, ini bahaya kalau sampai ada ya di sisi Allah Ta'ala kita dianggap memakan harta seorang yatim bukan dari kerelaan jiwanya. Bukan anak yatim aja, kalau kita makan harta mereka dari tanpa kerelaan mereka itu bahaya. Nabi mengatakan la yahillu malu mri'in muslimin illa min tayyibi nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dari kerelaan jiwanya, benar-benar rela tanpa paksaan. Itu baru halal. Bagaimana lagi dengan anak yatim yang haknya lebih? Mereka itu berhak untuk disantuni, bukan kita makan hartanya. Dan boleh jadi keluarga itu sebenarnya juga terpaksa memberi makan orang yang datang ke rumahnya, karena kalau nggak nyuguh makanan boleh jadi malu. Sementara akhdul mali bil haya ka akhdhi bis saif, kata para ulama, mengambil harta orang lain dengan todongan rasa malu. Ayo kalau nggak nyuguh malu, ayo kalau nggak ngasih makan malu loh ya. Itu hukumnya sama dengan mengambilnya dengan todongan pedang. Jadi mengambil harta orang lain dengan todongan rasa malu, kalau nggak ngasih malu sendiri loh. Akhirnya terpaksa ngasih. Itu hukumnya sama dengan mengambilnya dengan todongan pedang. Berarti sama dengan ngerampok. Hati-hati. Berarti tidak halal. Harta itu halal untuk keluarga itu, tapi belum tentu halal untuk kita, ya, orang luar atau tetangganya. Hati-hati. Kemudian wala yakhuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan, yakni menganjurkan diri, menganjurkan keluarga, menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Dan arti orang miskin, kalau disebut miskin saja itu fakir masuk di dalamnya. Disebut fakir saja miskin masuk di dalamnya. Maknanya sama. Yakni orang yang punya pekerjaan atau enggak punya kerjaan, yang jelas tidak bisa mencukupi, tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Punya penghasilan tetap atau enggak tetap, dan kebutuhan pokoknya itu tidak tercukupi, itu miskin atau fakir. Tapi kalau disebut fakir dan miskin baru ada beda. Fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhannya, kebutuhan pokoknya. Kalau miskin itu orang yang punya pekerjaan tetap tapi hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokoknya bersama keluarganya. Ini orang menjadi tanggungannya. Nah, maksud wala yakhuddu ala ta'amil miskin ay la ya'muru bihi min ajli bukhlih. Tidak memerintahkan untuk memberi makan orang miskin dan itu karena kebakhilannya, atau takdzibih bil jaza, atau karena memang mendustakan atau tidak yakin adanya pembalasan nanti, bahwa apa yang diberikan kepada orang miskin ini sebenarnya tabungan untuk akhirat pribadi.
dan di sisi Allah akan diberi balasan yang berlipat ganda. Bahkan janji dari Allah, man at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allah min thimaril jannah. Barang siapa yang memberi makan orang beriman ketika lapar. Ketika lapar. Jadi kalau ketemu orang lapar itu kesempatan emas untuk dapat surga. Barang siapa memberi makan orang beriman ketika lapar, maka Allah memberi makan kepadanya dari buah-buahan surga. Kalau diberi buah surga itu berarti tempatnya di surga. Karena kalau tempatnya di neraka, buah surga itu diharamkan, makanan surga diharamkan untuk ahli neraka. Wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min nahril jannah. Dan barang siapa yang memberi minum orang beriman ketika haus, maka Allah memberi minum untuknya dari sungai-sungai surga. Luar biasa. Tidak harus menunya mewah, mahal, tidak harus. Karena orang lapar itu nasi kucing atau nasi bantingan itu aja udah nikmat, ya kan. Jadi cari orang lapar itu kadang-kadang susah kalau nggak ngepaskan pas jam makan. Maka kalau ketemu orang beriman ketika lapar, itu kesempatan emas untuk dapat surga dengan murah, seharga nasi bungkus, ya, luar biasa. Nah ini tentunya harus penuh keyakinan. Lah, hal-hal semacam ini oleh orang yang mendustakan hari pembalasan ini tidak dianggap sebagai kesempatan, karena dia mendustakan sehingga bakhilnya menguasai. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 17-18, kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim, dan kalian tidak saling menganjurkan untuk memberi makan orang miskin, ya. Sehingga keberadaan anak yatim, keberadaan orang miskin, ketika masih ada anak yatim, ada orang miskin, ini kesempatan emas bagi orang beriman untuk mendapatkan surga dengan murah dan mudah. Syaratnya beriman, bertauhid, dan syaratnya ikhlas dalam beramal, ya. Bukan karena manusia. Dan ketika memberi makan itu dalam diri mengatakan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kalian itu nggak usah diungkapkan, tapi dalam hati mengatakan pada diri, kami memberi makan kalian ini untuk mencari wajah Allah, agar kami bisa melihat wajah Allah yang maha indah dari surganya. Kami tidak menginginkan dari kalian itu balasan, balas budi, tidak pula ucapan terima kasih. Kami nggak menginginkan itu. Meskipun kalau terima kasih ya dijawab sama-sama, ya. Tapi ketika nggak terima kasih juga nggak gerundel, karena memang itu tidak ada keinginan untuk diterima kasihi. Benar-benar ikhlas. Meskipun kalau diberi orang itu ya diperintahkan untuk berterima kasih. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Tapi bagi yang memberi itu tidak
perlu mengharap terima kasih. Harus ikhlas. Sehingga dari sini kita tahu betapa pentingnya ibadah berupa ihsan ila ibadillah. Selain ihsan fi ibadatillah, berbuat baik dalam ibadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan kebenaran ibadah, kita juga harus ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada para hamba Allah, terutama hamba Allah yang membutuhkan perhatian khusus seperti anak yatim dan orang miskin. Kemudian firman Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat. Dan al musallin di sini bisa al lil istighraqiyah, berarti ya menyebutkan jenis orang salat, atau ada isyarat bahwa kadang-kadang orang yang mendustakan hari pembalasan itu zahirnya juga masih sholat, yaitu orang-orang munafik yang memiliki sifat bakhil tadi, karena ragu dengan hari pembalasan, sehingga memiliki kebakhilan yang penyakit kebakhilan yang kronis. Dan wallahu a'lam, kiranya al-musallin di sini juga kaitan dengan kriteria orang sebelumnya yang tidak memberi makan orang miskin, yang suka menghadiah anak yatim tadi. Karena di akhir surat itu masih ada kaitan dengan sifat bakhil tadi, yakni wa yamna'unal ma'un, sampai memberi manfaat, sekedar meminjamkan manfaat untuk orang lain tidak mau karena bakhilnya. Wallahu a'lam. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dan arti wail artinya adzabun lahum, ada azab untuk mereka. Karena celaka yang sebenarnya adalah ketika orang terkena azab dari Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Dan berkata sebagian mufassirin, humul ladzina yuakhiruna shalah an waqtiha falyusallunaha illa ba'da khurujil waqt. Orang-orang yang salat tapi celaka, yaitu orang yang melalaikan salatnya, artinya orang-orang yang mengakhirkan salatnya dari waktu ikhtiarnya, waktu boleh memilih. Dari waktu afdaliyah itu awal waktu, kemudian waktu ikhtiariyah itu setelah itu baru waktu karahah, waktu dibenci, atau waktu darurah, waktu darurat, hanya untuk orang-orang yang ada uzur syar'i, seperti suci dari haid, ya, waktu afdaliyah dan ikhtiariyah sudah habis, tinggal waktu darurat, maka tetap wajib sholat. Nah, mereka ini suka mengakhirkan waktunya sehingga tidak melaksanakan sholat kecuali sudah habis waktu ikhtiarnya, tinggal waktu darurat. Hal ini atau diriwayatkan dalam hal ini oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dari hadis Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, qultu li abi, aku berkata kepada ayahku, ya abatah, ara'aita qawlahu tabaraka wa ta'ala alladhi hum an salatihim sahun, ayyuna la yuhaddithu nafsahu. Wahai ayahanda, tahukah engkau tentang firman Allah Ta'ala, yaitu orang-orang yang melalaikan salatnya
yakni dalam surah Al-Ma'un ayat 5. Terus mana di antara kita yang tidak pernah lupa dalam sholatnya? Mana di antara kita yang tidak pernah mengajak bicara dirinya dalam sholatnya, alias kehilangan kehusyuan atau berkurangnya kehusyuan? Qala, jawab beliau, laisa dak, innama idha'atul waqti yalhu hatta yadi al waqtu. Bukan seperti itu maksudnya. Itu adalah menyia-nyiakan waktu sholat, main-main sampai, yakni melakukan lahwun, yakni hal yang sia-sia sampai habis waktunya, kemudian baru sholat. Dan itu terjadi saat ini. Dan itu ciri-ciri generasi yang buruk. Ketika suatu generasi suka mengakhirkan sholat dari waktu ikhtiariyah, waktu boleh memilih. Sholat sudah di waktu darurat. Kalau sholat asar itu matahari sudah menguning, maka itu sudah masuk waktu darurat. Ya. Di mana Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri generasi yang buruk sebagai pengganti generasi-generasi yang baik sebelumnya. Allah mengatakan dalam surah Maryam ayat 59, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka mereka digantikan oleh generasi yang buruk, yang sifat generasi buruk itu menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan menjumpai kesesatan. Ayat ini menunjukkan bahwa ciri-ciri suatu generasi itu masih baik atau sudah buruk adalah bagaimana menjaga sholatnya. Ketika tidak menjaga sholat, menyia-nyiakannya, melaksanakan sholat tapi sudah mengakhirkannya sampai di waktu darurat. Kemudian gandengannya kalau sudah begitu pasti mengikuti syahwat, mengikuti kemauan nafsu. Maka kalau sudah begitu, kesesatan laris dalam masyarakat yang seperti itu. Fasawfa yalqawna ghayya, karena tidak akan mendapat penjagaan dari Allah. Akhirnya syaitan yang menguasai mereka, dan akhirnya diarahkan pelan-pelan kepada kesesatan. Sementara di sebagian daerah, di pelosok-pelosok, kadang-kadang jam 5 sore baru adzan asar. Enggak. Jam 5:15 baru iqamah. Itu pun kadang-kadang tetap saja jamaah di musola itu ya 5 orang, kurang dari 10 orang. Padahal alasannya mengakhirkan itu nunggu orang pulang dari sawah atau pulang ngarit, kan gitu. Nah ternyata yang dari sawah yang ngarit ketika dengar adzan baru pulang. Itu pun dadek benteli rumputnya atau apa, kemudian nyampe rumah juga nggak jamaah di musola, karena dia baru ketika di masjid itu iqamah dia baru mandi. Akhirnya kadang-kadang nggak sempat pakai baju, cuman pakai sarung dibebetne. Alasannya yang penting auratnya dari pusat sampai lutut ini tertutupi sarung, terus sholat. Kadang-kadang
ketika mau berangkat sholat pakai begitu, ada tamu undang-undang genduren. Akhirnya dadak jagongan sebentar. Akhirnya jam 5:30 atau jam 5:30 lebih baru sholat. Ya, assalamualaikum. Ya kalau maghribnya itu jam 6, kadang-kadang maghribnya jam 6 kurang seperempat, 5 menit sebelum adzan maghrib baru sholat asar. Bahkan kadang-kadang pulang itu dadak ngasihkan rumputnya ke sapinya, setelah itu ya baru mandi ya. Padahal sholat dalam keadaan dua pundak terbuka itu dilarang oleh Nabi. Dalam hadis sahih di antara diriwayatkan Muslim, la yusalliyanna ahadukum illa wa ala atiqahi syai'un minal libas. Jangan sampai seorang dari kalian sholat kecuali dalam keadaan di atas dua pundaknya ada sesuatu dari pakaian. Ini fenomena yang menunjukkan kualitas keislaman sebagian kaum muslimin yang belum tersentuh dakwah sunnah itu seperti itu. Tidak mengagungkan ibadah terbaik dan teragung dalam Islam, yakni salat. Karena itu walau salat kalau suka menyanyiakan waktunya seperti itu, maka masih diancam dengan adab, masih dikatakan akan celaka. Dan yang mengatakan ini Allah, pemilik surga dan neraka. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Meskipun sebagian ulama tafsir mengatakan orang-orang yang melalaikan salatnya itu yatrukunaha fala yusallunaha, yakni yang suka meninggalkan salat dan tidak melaksanakannya ya. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan humul munafiqun alladzina yatuquna shalah sirran wa yusallunaha alaniyah. Mereka itu adalah sebenarnya orang-orang munafik yang meninggalkan salat ketika sembunyi, maksudnya ketika enggak ada orang. Tapi mereka salat, melaksanakan salat ketika terang-terangan, yakni ketika dilihat orang mereka sholat. Nggak ada yang lihat, aman, tidak sholat. Dan berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini isya ya sudah. Nah, ya silakan kalau adzan dulu, Allah muadzin Mas.
Kita lanjutkan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya terhadap surat ini, dan keterangan beliau ini menakutkan tentunya bagi kita. Arti orang-orang yang melalaikan salat yang dimaksud dalam ayat ini, kata beliau, yuakhiruna shalah ila akhiril waqti daiman aw ghaliban, yaitu mereka yang mengakhirkan salat sampai akhir waktu, selalu begitu atau secara keumuman, artinya sering. Wa imma yuqassiruna an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'muri bih. Dan ada kalanya yang dimaksud dengan orang yang melalaikan salatnya adalah orang yang mengurangi dalam menunaikannya dengan mengurangi rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya sesuai yang diperintahkan, tidak, alias tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Wa imma anil khusyu'i fiha wa tadabburi lima'aniha. Dan ada kalanya termasuk melalaikan salat itu melalaikan kehusyuan di dalam salat dan melalaikan kewajiban memahami makna-makna bacaan salat. Ya.
fal-lafdhu yashmalu dzalika kullah, maka lafadznya ini mencakup itu semua, kata beliau. Wa kullu man ittasafa bi syai'in min dzalik lahu qasdun min hadhil ayah wa man ittasafa bi jami'i dzalik fa qad tamma lahu nasibuhu minha wa kamulan nifaqul amali fihi. Dan setiap orang yang menyandang suatu sifat dari yang disebutkan tadi, berarti dia kena satu bagian dari ayat itu. Sedangkan barang siapa yang menyandang seluruh sifat yang disebutkan tadi, khusyuk ya enggak, faham arti yang dibaca juga tidak, dan selalu atau sering mengakhirkan dari waktunya, dan kurang seksama dalam melaksanakan semua syarat-syarat sahnya, wuduknya asal-asalan, dan sebagainya. Rukun-rukun dalam sholat termasuk tumakninahnya juga sering ditinggalkan. Sholatnya nudul seperti gagak nudul, seperti gagak mematuk, maka faqad tamman lahu nasibuhu minha, sudah sempurnalah bagian dia dari surat ini atau ayat tadi. Berarti ya itulah yang dimaksud oleh ayat itu secara plek. Dan telah sempurnalah kemunafikan amal pada dirinya, kemunafikan amali, meskipun itu belum kemunafikan yang besar. Kemunafikan besar itu disebut kemunafikan i'tiqadi, jenis i'tiqad. Tapi kemunafikan amali ini belum, walau belum mengeluarkan pelakuan dari Islam, tapi yang jelas itu juga dosanya sangat besar. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tilka salatul munafiq yajlisu yarkubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan, dalam riwayat lain hatta idza sfarrat qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Dalam riwayat lain yaqumu wa yatawaddau wa yusalli wa yanquru fi salatihi naqral ghurab. Itu adalah solatnya orang munafik, kata Nabi, menanggapi solat orang yang solat tapi celaka. Itu adalah solatnya orang munafik. Dia duduk menunggu matahari, sehingga apabila matahari sudah di antara dua tanduk setan, berarti sudah sangat rendah di ufuk barat, maka dia pun berdiri kemudian mematuk 4 rakaat, nudel 4 rakaat. Ya. Dalam riwayat lain dia pun berdiri berwudu kemudian salat, wayang kurufi salatihi naqral ghurab, dia mematuk di dalam salatnya seperti gagak mematuk, dul 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 dul, begitu. La yadhkurullaha fiha illa qalila, dia tidak ingat kepada Allah dalam 4 rakaat itu kecuali sedikit, karena tidak faham apa yang dibaca dan tidak menghayati kalau toh mengerti. Ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Maka dari situ jelas ini diantaranya adalah salat asar, yang salat asar itu salat wusta yang Allah berpesan secara khusus agar kita menjaga salat wusta. Hafidhu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian
seluruh salat dan jagalah oleh kalian salat wusta, yakni salat subuh dan salat asar, dan berdirilah menghadap Allah dalam keadaan tunduk, dalam keadaan tenang dan tunduk, yakni tumakninah dan tenang, khusyuk. Dan ciri-ciri orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran juga dalam surah An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah, dan Allah pun membalas menipu mereka. Kalau orang munafik hanya bisanya berusaha menipu Allah, dan Allah tidak akan berhasil ditipu tentunya. Tapi Allah memastikan berhasil menipu mereka, membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri menuju sholat, mereka berdiri dengan penuh malas. Dengan malas. Mereka itu riya kepada manusia. Pendorongnya untuk sholat itu ya karena dilihat orang saja, dan tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Itu sifat orang munafik. Karena itu di dalam ayat selanjutnya Allah katakan alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang riya, memamerkan amal. Karena itu penting bagi kita untuk memiliki amal yang tidak dilihat oleh orang lain. Kita rahasiakan antara diri kita dengan Allah Ta'ala. Itu penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan ciri-ciri orang yang benar-benar memiliki iman itu pasti punya amal yang dirahasiakan antara dirinya dengan Allah. Sementara ciri-ciri orang yang memiliki kemunafikan atau ciri-ciri orang munafik adalah tidak beramal kecuali dilihat orang. Karena itu Nabi mengisyaratkan bahwa nanti akan ada orang yang datang membawa amal bergunung-gunung, atau orang yang datang di hari kiamat dalam keadaan gemuk besar, yang ditimbangan amal atau ditimbangan bisa jadi ya kemungkinan kalau menurut pandangan itu berat, tapi ternyata la yazinu fil mizan janaha ba'udah. Di timbangan tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Nah, siapa mereka? Atau siapa orang itu? Ternyata kata Nabi, orang yang ketika dilihat orang itu mengamalkan amal-amal kebaikan, tapi ketika dalam kondisi sepiarnya tidak ada orang, maka melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Jadi ternyata amalnya selama ini karena mengagungkan pandangan manusia, bukan mengagungkan pandangan Allah. Terbukti ketika Allah sendiri yang melihatnya, dia merasa aman untuk berbuat dosa. Ini berarti selama ini amal kebaikannya itu karena manusia, riya, karena dilihat orang, bukan karena mengagungkan pandangan Allah, tapi mengagungkan pandangan manusia. Maka orang yang seperti itu amal kebaikannya seakan tidak berharga, dan di timbangan hari kiamat tidak lebih berat dari sayap nyamuk, walau wujudnya bergunung-gunung, walau wujudnya sangat banyak. Karena itu ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir diantaranya adalah memiliki amal-amal
yang tidak dilihat orang dan tetap dirahasiakan, tidak diceritakan hatta kepada istrinya, kepada orang paling dekat sekalipun. Karena itu kita harus berusaha untuk memiliki amal seperti itu. Kemudian alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Dan mereka itu juga selain riya, mencegah diri alias menahan diri dari memberi manfaat atau memberikan sesuatu yang manfaat, atau bahkan memberi manfaatnya saja tanpa memberikan sarananya. Itu tidak mau. Ay la ahsanu ibadata rabbihim bi ikhlasil ibadah lah wala ahsanu ila ibadihi. Tidak berbuat baik dalam ibadah kepada Tuhannya dengan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah, tidak pula berbuat baik kepada para hamba Allah karena kebakhilannya, hatta wala ibi i'rati ma yuntafa'u bih, sampai tidak mau sekedar meminjamkan apa yang bisa dimanfaatkan orang lain. Jangankan meminjamkan mobil yang punya nilai atau harga yang mahal, sekedar meminjamkan cangkul itu tidak mau, karena khawatir guang. Meminjamkan arit khawatir guang. Arit harganya berapa sih? Paling mahal mungkin 50.000 atau 100.000. Guang biasa juga masih bisa. Linggis yang nggak bisa guang itu pun kadang-kadang mau meminjamkannya, ya, itu nggak mau. Alasannya, wah kemana ya, ketelesot kayak ya. Ya Allah, padahal linggis itu dengan dipakai malah awet. Kalau nggak pernah dipakai malah karaten dan akhirnya malah ya cepat habis. Tapi kalau dipakai malah awet. Karena khawatir hilang, khawatir nggak dikembalikan. Linggis harganya berapa? Linggis itu nggak mungkin hilang, yang mungkin pindah tempat, kan begitu kan? Ya. Jadi wa yamna'un al-ma'un wa yusta'anu bi ma'a baqa'i 'ainihi wa ruju'i ilaihim kal ina wad dalwi wal fa's. Meminjamkan apa yang bisa dimanfaatkan, yang sekedar dipinjam dan dimanfaatkan dengannya tanpa mengurangi wujudnya, wujud bendanya, dan masih akan dikembalikan bendanya, seperti wadah air atau wadah makanan minuman, seperti timba, seperti faas, yakni apa, rekul, kapak. Wa haula liman izza'ahu anwa'il qurbat aula. Maka orang-orang seperti itu untuk tidak mau zakat dan sedekah itu tentu lebih lagi, lebih bakhil lagi, lebih berhak untuk tidak mau zakat dan sedekah. Bahkan ketika ya disodori kotak infak itu ya yang dicari itu uang paling kecil, kan begitu ya. Jadi maunya masuk surga dengan tiket yang paling murah, kan begitu, paling kecil. Nah, orang begini ketika mati
saat kematian sudah menjemput itu yang langsung disesali kenapa saya tidak bersedekah. Ya. Pasti perkataannya Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu, wahai Tuhanku kembalikan aku ke dunia, aku akan beramal saleh dengan amal-amal yang telah kutinggalkan. Dan juga laula akhartani ila jalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Seandainya engkau mengembalikan aku, memberi tangguh aku untuk kembali ke dunia walau sebentar, pasti aku langsung sedekah dan aku langsung menjadi orang soleh. Ya. Jamaah sekalian yang semoga saya hormati Allah, penyakit bakhil ini bisa menghinggapi siapa saja. Ketika orang keimanannya menguat, insya Allah maka kebakhilannya pergi dari hatinya. Tapi kalau iman melemah, sudah iman melemah, setiap hari yang dilihat adalah iklan, sudah punya HP yang dilihat adalah iklan HP, sudah punya ya kendaraan dilihat terus iklan kendaraan, itu nanti merasa apa? Apa yang sudah dimiliki itu belum mencukupi, belum cukup, sehingga yang dipikir adalah terus duit yang ada itu merasa saya kurang, akhirnya lupa dengan amal. Godaan berupa iklan itu bahaya, gitu ya, bahaya. Ya. HP kalau belum rusak dan masih mencukupi kebutuhan ya sudahlah, nggak usah. Ya, pengen yang spek yang lebih tinggi, lebih mahal, ya, nggak usah. Kecuali memang itu kebutuhan, tuntutan untuk pekerjaan yang memang sudah tidak bisa dengan yang ada, silahkan. Karena kalau kita mengikuti tren itu tidak ada habisnya. Jangan dikira naik Lamborghini itu enak. Ya. Belum pernah tahu naik Lamborghini? Belum. Nah, sama. Tapi saya bayangkan tidak enak, tidak enak. Ya. Apalagi di jalanan yang macet ya, tidak enak. Tidak usah pengen. Kesimpulan dari faedah surat yang kita baca, yang pertama, anna fiha al-hathu ala it'ami al-yatim wal-miskin wa taqdid ala dhalik. Di dalam surat ini ada perintah dan anjuran untuk memberi makan anak yatim, memberi makan orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan pokok mereka, dan menganjurkan orang lain mulai dari kerabat terdekat sampai orang lain yang untuk hal itu. Kemudian di sana ada hadis-hadis tentang keutamaan hal itu. Di antaranya tadi sudah kita sampaikan, kata Nabi, aku dan yang menjamin anak yatim itu di surga seperti ini. Beliau menggandengkan jari telunjuk dengan jari tengahnya. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi juga mengatakan as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha terus memenuhi kebutuhan para janda dan orang miskin itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan kata Abu Hurairah, wa ashabu qal, aku mengira Nabi juga mengatakan wa kal qaim la yaftur wa kas-shaim la yuftir. Dan juga seperti orang yang salat malam yang tidak pernah berhenti, dan seperti orang yang puasa terus yang tidak pernah berhenti, yakni yang puasa setiap hari. Pahalanya luar biasa. Karena itu perhatikan para janda. Dan yang diperhatikan jangan cuma janda muda, ya, tapi juga janda tua, terutama yang sudah tidak produktif, itu malah membutuhkan perhatian lebih, ya.
Jadi ya muda ya tua diperhatikan gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua ayat surat yang kita baca menunjukkan al-hathu ala da'is salah fi waqtiha. Perintah untuk menunaikan salat itu pada waktunya. Karena Allah mengatakan juga dalam surah An-Nisa ayat 103, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sungguh salat atas orang beriman itu menjadi kewajiban yang ditentukan waktunya. Dan semua ibadah yang ditentukan waktunya kok dilaksanakan di luar waktunya tanpa udzur syar'i, tanpa udzur yang diperkenankan syariat, maka pasti tertolak. Pasti tertolak. Kaidahnya begitu, kullu ibadatin muaqqatatin idza fa'altu fi ghairi waqtiha min ghairi udzrin syar'i fa hiya mardudah. Itu rumus. Dan salat tepat pada waktunya itu amal yang paling dicintai Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Jawab Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Dan semua salat itu yang terbaik adalah di awal waktu, kecuali salat isya. Karena itu jangan artinya ini sudah tidak awal waktu kok masih ngaji. Nah, kecuali salat isya. Ya, mengakhirkan asalkan tidak memberatkan itu ada keutamaan lebih yang disebut atamah. Kemudian surat yang kita baca menunjukkan al-hathu ala fi'lil ma'ruf wa badlil amwal al-khafifah ka'ariyatil ina' wa dali wal kitab wal fa's wa nahwi dhalik li'anna Allah dhamma man lam yaf'al dhalik. Ada anjuran untuk melaksanakan kebaikan dan mencurahkan harta yang ringan. Boleh jadi dengan yang ringan itu kita bisa lebih ikhlas, seperti meminjamkan wadah, meminjamkan timba, meminjamkan buku, meminjamkan kapak, cangkul, linggis dan semisalnya. Karena Allah mencela orang yang tidak melakukan hal itu, yang eman-eman meminjamkan hal itu. Engkau pecah piye timbone, ya beli lagi, kan itu aja tak. Engkau disilih sana mobilnya gores, lek ndak ada takdirnya gores ya nggak akan gores, kan itu kan. Ya, asalkan dipinjemi bisa nyopir dengan baik dan sudah hati-hati. Mobil dipakai terus gores itu sewajarnya. Nanti kalau mau dijual lagi pengen goresnya hilang ya dipoleskan gitu aja. Ya. Timbo pecah ya beli lagi atau ditempel, kan dapat pahala. Kemudian di sana ada hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, arba'un khoslah a'lahunna manihatul anas, ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Ada 4 cabang kebaikan. Yang tertinggi adalah memberi, yakni kambing, memberi sedekah kambing, ya, atau anakan kambing. Maksudnya manihatul ans itu bukan kambing besar tapi kambing biasa lah. Tidak ada seorang pun yang mengamalkannya, 1 cabang saja darinya dengan mengharap pahalanya dan membenarkan, meyakini apa yang dijanjikannya, kecuali Allah dengan hal itu, sebab hal itu memasukkannya ke dalam surga. Berkata Hasan, fa'adatna maduna manihatil anas,
Maka kami pun berusaha menghitung 40 itu apa, ya, selain yang disebutkan Nabi, yakni sedekah kambing tadi. Min raddis salam, mulai dari menjawab salam, tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin, matatil adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, wa nahwi dan semisalnya. Famasata'na an nablugha 15 khoslah. Maka kami ternyata enggak mampu menghitung, ya, lebih dari 15 cabang kebaikan. Kemudian yang keempat, surat yang kita baca menunjukkan al-hathu 'alal ikhlas fil amal wa tahdhir minar riya' wa sum'ah. Perintah untuk ikhlas dalam beramal dan peringatan keras jangan sampai riya dan sum'ah. Riya itu berarti ketika beramal dilihat orang, mengharap pujian orang. Sum'ah berarti ketika beramal enggak dilihat orang, tapi setelah itu cerita ke orang. Cerita ke orang. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Insan ayat 8 dan 9, ikhlas itu memberi makan yang dicintai kepada orang miskin, anak yatim atau orang tahanan, dan memberi makan itu liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, seperti yang tadi kita sebutkan. Itulah ikhlas. Dan ikhlas itu orang beramal dilihat orang apa enggak dilihat orang sama. Bukan ketika dilihat orang membaguskan amal, ketika enggak dilihat asal-asalan. Enggak. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga dari sahabat Jundub radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, "Man samma'a sam'a Allahu bih wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang sum'ah, menceritakan amal, maka Allah akan menjadikannya sum'ah, dan barang siapa yang riya, maka Allah menjadikannya riya. Maknanya anna man samma'a fadhahahu Allah wa bayyana linnas anna ar-rajula laysa mukhlisa. Barang siapa yang sum'ah, maka Allah akan mengungkap sum'ahnya di kalangan manusia, menjelaskan kepada manusia bahwa orang ini tidak ikhlas. Nanti akan kelihatan. Ternyata nyalek toh. Layak akhir-akhir ini dermawan banget. Akhirnya akan ketahuan, ya enggak? Ya. Walakinnahu yuridu ayasma'un nas, tapi dia beramal itu untuk didengar oleh manusia, untuk dipuji orang atas ibadahnya. Orang yang riya juga begitu, akan Allah jelaskan kepada manusia, Allah buka aibnya, Allah buka perkaranya bahwa orang ini ternyata riya. Gitu. Dari situ surat ini, ya, termasuk untuk kita sangat penting, karena kita juga tidak aman dari riya. Para sahabat Nabi saja yang insya Allah aman dari syirik besar, karena mereka sangat antipati dengan syirik besar, dan mereka adalah, ya, mantan pelaku syirik besar mayoritasnya, atau banyak dari mereka mantan pelaku syirik besar, dan mereka sudah taubat dan sangat benci, bahkan rela mengorbankan semua yang dimiliki termasuk nyawanya untuk membela tauhid, memerangi syirik. Itu aja Nabi masih mengkhawatirkan kalau mereka terkena riya, syirik kecil. Nabi katakan, innama akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling kutakutkan menimpa kalian, yakni para sahabatku, adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar ar-riya. Apa itu syirik kecil? Riya, memamerkan amal karena berharap dipuji orang, ya. Dan Nabi memberi contoh dalam hadis yang lain, riya itu contohnya adalah orang ketika dilihat orang sholat, terus dilihat orang dia membaguskan sholatnya, tapi ketika enggak
dilihat orang dia tidak seperti itu. Tayyib. Demikian apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan Allah memberi manfaat dari apa yang kita kaji. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.